Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nur Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ingin membacakan cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan kreatif sastra. Cerpen berjudul Bokyem karya Gusmus. Alhamdulillah, sebelum wukuf di Arafah, aku bisa menemukan ibu dan adikku di pondok mereka di Mekah. Mereka tinggal di kamar yang sempit bersama 4 pasang suami istri. Masing-masing menempati kapling semuat 2 orang yang hanya diberi sekat kopor-kopor. Di tengah-tengah ada sedikit ruang kosong yang dipenuhi bermacam-macam makanan dan peralatan makan. Ibu memperkenalkan saya kepada kawan-kawan kelompoknya. Ini anak saya yang belajar di Mesir, katanya bangga. Sudah 4 tahun tidak pulang. Malu-malu saya menyalami mereka satu persatu. Di antara mereka itu ada 2 sejoli yang sudah sangat tua, lebih tua dari ibu yang laki-laki dan dipanggil Mbah Joyo, lebih tua lagi. Beberapa tahun lebih tua dari Bokyem, istrinya. Berbeda dengan Mbah Joyo yang agak pendiam, Bokyem orangnya ramah dan banyak bicara mendekati ceriwis. Yang kemudian menarik perhatian sekaligus membuatku agak geli adalah kemesraan kedua sejoli. Mereka layaknya pengantin baru saja. Seperti menghiraukan senyum-senyum dan lirikan-lirikan menggoda kawan-kawan yang memperhatikan mereka. Bokyem menggelendot manja di pundak Mbah Joyo. "Pak, kita beruntung ya," katanya sambil mengelus rambut suaminya yang putih bagai kapas. "Nak Mus ini belajar agama di Mesir. Dia bisa menjadi mutawif kita dan membimbing manasik kita." Lalu ditunjukkan kepadaku. "Bukan begitu, Nak Mus?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Kalau perlu Nak Mus pasti tidak keberatan mengantar kita kemana-mana," katanya lagi. Namun Bokyem bikinkan sayur asem kesukaan Mbah Joyo. "Bokyem paling ahli bikin sayur asem," tanyakan Mbah Joyo ini. Lidahnya sampai joget jika Bokyem masak sayur asem. "Tapi dia juga baru sekarang ini ke Mekah," tukas ibuku. "Jadi di sini pengalamannya tidak lebih banyak dari kita-kita ini." "Ya, tapi Nak Mus kan pasti pandai bahasa Arab, jadi tak akan kesasar dan bisa menolong kita jika belanja. Kita tak akan perlu menawar-nawar pakai bahasa isyarat, kayak orang bisu." Orang-orang pada ketawa. "Tapi Nak Mus ini kan masih tinggal di sini bersama kita," kata salah seorang jamaah sambil menyodorkan segelas teh. "Terima kasih." Aku menyambut teh panas yang disodorkan. "Ya, Nak Mus tinggalnya di mana?" tanya yang lain. "Saya tinggal bersama kawan-kawan mahasiswa lain," kataku. "Tapi tidak jauh dari sini kok, saya bisa sering kemari." "Nah, Pak, nanti kita bisa jalan-jalan kemana saja tanpa khawatir," kata Bokyem lagi sambil memijit-mijit lengan Mbak Joyo. "Kita punya pengawal yang masih muda dan bisa berbahasa Arab." "Kamu ini bagaimana?" Mbak Joyo yang dari tadi hanya diam dan senyum-senyum tiba-tiba angkat bicara. "Nak Mus kesini ini bukan untuk kamu saja, tapi terutama untuk ibu dan adiknya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka pasti ingin berkangen-kangenan." "Ya, saya tahu," Bokyem sambil meleroi suaminya. "Saya juga tidak bermaksud menguasai Nak Mus sendiri. Maksud saya, kita bisa mengintil ikut bersama-sama ibu dan Mbak Bila mereka ke masjid atau kemana saja." "Enak saja, sudah," kata ibu memotong. "Sudah jam 10:30, ayo kita siap-siap ke masjid." Alhamdulillah, sejak di Arafah saya bergabung bersama rombongan ibu. Malam menjelang wukuf, kami sudah sampai ke padang luas yang menjadi seperti lautan tenda itu. Beberapa orang tampak letih. Justru Bokyem dan Mbah Joyo, anggota rombongan yang paling tua, sedikit pun tidak memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan pancaran semangat 2 sejoli ini tampak jelas seperti mempermudah usia mereka. Ketika paginya saya ajak mereka
keluar kemah untuk melihat suasana Arafah yang begitu luar biasa. Meski mentari belum begitu mengganggu dengan sangat panas, dia telah memberikan cahaya yang benderang pada hamparan putih Arafah. Sejauh mata memandang, putih-putih tenda dan putih-putih kain ihram mendominasi pemandangan. Di sana-sini bercuatan bendera-bendera negara, sekedar tanda rombongan jamaah tertentu. Dari kejauhan tampak bukit manusia dengan puncak sebuah tugu yang juga berwarna putih. Apakah itu Jabal Rahmah? Ya, itu Jabal Rahmah. Apa betul itu tempat pertemuan pertama Bapak Adam dengan Ibu Hawa setelah mereka turun dari surga? Allahu alam. Ya, tapi memang banyak yang percaya. Apa kita akan ke sana? Tak perlu. Lagi pula itu jauh, kelihatannya saja dekat. Wukuf yang penting di Arafah beristighfar dan berdoa. Di sini saya kira kita bisa lebih khusyuk ketika kembali ke kemah. Tampaknya kawan-kawan jamaah masih membawa kesan mereka dari melihat panorama yang belum pernah mereka saksikan itu. Orang kok sekian banyaknya, itu dari mana saja? Ya, ada yang hitam sekali, ada yang putih sekali, yang coklat, malah ada yang seperti tomat kemerah-merahan. Sekian banyak orang kok pakaiannya putih-putih semua, Masya Allah. Semua yang berbicara itu mengarah pandangannya kepadaku, seolah-olah komentarku memang mereka tunggu. Atau ini hanya perasaanku saja, tapi aku berbicara juga. Kata guru saya, inilah gambaran ini nanti saat kita di padang mahsyar. Ketika semua orang dibangunkan dari alam kubur, tak ada kaya, tak ada miskin, tak ada orang besar, tak ada orang kecil, tak ada bangsawan, tak ada jelata, semua sama. Semua digiring di padang terbuka seperti di Arafah ini. Bedanya di sini masih ada teladan dan naungan-naungan lain. Di sana kelak tidak, masing-masing di sana kelak tidak. Masing-masing orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Aku berhenti karena aku dengar ada isak tangis yang semakin lama semakin mengeras. Ternyata tangis Mbok Yem di pangkuan Mbah Joyo yang juga terlihat berkaca-kaca kedua matanya. Seisi kemah pun terdiam sampai seorang petugas kloter menyuruh semuanya bersiap-siap untuk acara sholat bersama, zuhur dan asar, dan melanjutkan ritual wukuf dan berzikir dan berdoa. Dengan berzikir dan berdoa, aku perhatikan sejak selesai acara salat dan berdoa bersama, sehingga akhirnya masing-masing berzikir dan berdoa sendiri-sendiri. Mbok Yem dan Mbah Joyo terus menangis dan hanya mengulang-ulang astagfirullah, astagfirullah, memohon ampun kepada Allah. Tak terdengar kedua sejoli tua ini berzikir atau berdoa yang lain. Malam ketika arus bah kendaraan dan manusia mengalir dari Arafah ke Musdalifah dan Mina, di atas bus kami sendiri hanya terdengar talbiyah dan takbir, kecuali sepasang mulut yang masih terus beristighfar, mulut Mbok Yem dan Mbah Joyo. Menjelang dini hari kami sampai wilayah Musdalifah. Dari kejauhan berkerlap-kerlip lampu tampak semakin memperindah panorama Masyaril Haram. Bus kami berhenti dan rombongan berhamburan turun dalam gelap mencari batu-batu kerikil untuk melempar jumroh. Ibu, aku minta tetap di bus. Aku dan adikku saja yang turun. Yang lain ternyata turun semua. Beberapa di antaranya ada yang sudah siap dengan lampu senter kecil dan kantong kain tempat batu-batu kerikil. Di sana sini terlihat beberapa kendaraan juga sedang parkir menunggu para penumpangnya mencari kerikil. Jangan jauh-jauh, terdengar suara ketua rombongan memperingatkan. Orang-orang tidak mau mendengarkan. Bukan karena apa, mereka sudah terlanjur tidak simpati kepada petugas yang menurutnya mereka hanya pandai berbicara saja, tak pernah mengurusi jamaah. Menemui jamaah hanya kalau mau menarik pungutan ini itu yang tidak jelas peruntukannya. Tapi ketika sudah cukup lama dan masih banyak yang kesana kemari,
Aku dan beberapa orang yang sudah dari tadi selesai mencari kerikil ikut membantu ketua rombongan meneriaki dan bertepuk-tepuk tangan memperingatkan mereka agar segera naik kendaraan. Apalagi sopir bus orang Mesir sudah mengomel-ngomel terus sambil naik turun bus. Tidak sabar, apalagi kendaraan-kendaraan yang lain sudah cabut bersama para penumpangnya menuju Mina. Mereka akhirnya kembali juga naik bus. Meski ada di antara mereka yang sambil menggerutu, sopir kok didengerin, ini kan ibadah. Di sini aturannya kita menginap, mengapa berburu-buru? Sudahlah, mungkin si sopir mempertimbangkan padatnya lalu lintas, takut terlambat sampai Mina. Aku mencoba menyabarkan si penggerutu. Lagi pula kita kan di sini sudah melewati jam 12, jadi sudah terhitung menginap. Tiba-tiba ketika ketua rombongan baru mengabsen dan menghitung jamaah, terdengar Mbok Iem teriak histeris, "Mbah Joyo, mana Mbah Joyoku?" Seketika semuanya baru menyadari bahwa Mbah Joyo belum kembali. Mbok Iem meloncat turun dari bus sambil terus menangis dan menjerit-jerit memanggil suaminya. Hampir seisi bus ikutan turun. Ibu dan adikku mengikutiku mengejar Mbok Iem, mencoba menenangkannya. "Tenanglah, Mbok Iem," bujuk ibuku sambil merangkul perempuan tua itu. "Mbah Joyo tidak kemana-mana. Kita pasti akan menemukannya." "Iya, Mbok," adikku ikut membujuk. "Kalaupun Mbah Joyo kesasar, di sini ada petugas khusus yang ahli menemukan orang kesasar. Percayalah." Iya, Mbok, kalau memang betul-betul kesasar, saya nanti yang akan menghubungi polisi atau petugas yang lain. Aku menimpali. Mbah Joyo pasti kembali bersama kita lagi. Aku sendiri dan mungkin juga ibu dan adikku tidak begitu yakin dengan apa yang kami katakan. Namun alhamdulillah, meski masih terisak dan bicara sendiri, Mbok Iem bisa agak tenang. Mbah Joyo itu penyelamatku," desisnya berkali-kali. Kepala rombongan dan beberapa orang lelaki termasuk sopir dan mencoba mencari sampai di luar area tempat mereka tadi mencari kerikil. Sudah sampai tanpa hasil. Ada yang menduga Mbah Joyo mungkin kesasar, naik kendaraan lain yang diparkir di dekat mereka. Kita berunding dan sepakat akan meneruskan perjalanan sambil mencari. Semua kembali naik bus. Mbok Iem yang dibimbing ibu dan adikku sebentar-bentar masih menoleh ke arah padang gelap Musdalifah. Ibu mengawani duduk dan masih terus merangkul sahabat tuanya yang kini diam saja itu. Subuh, kami baru sampai Mina. Semuanya terlihat letih, lebih-lebih Mbok Iem. Untungnya tidak lama mencari, kami telah sampai ke kemah maktab kami. Dan begitu masuk kemah, bukan main terkejut kami. Kami melihat Mbah Joyo sedang duduk bersila menyantap buah anggur dari pinggan besar yang penuh aneka buah-buahan. Selain anggur, ada apel, jeruk, pisang, buah pir, dan lain-lain. Mbok Iem langsung menjerit, "Mbah Joyo!" dan menghambar serta memeluk dan menciumi suaminya itu sambil menangis gembira. Mbah Joyo sendiri hanya tersenyum-senyum agak malu-malu. Sejenak yang lain masih terpaku keheranan. Baru kemudian meluncur hampir serempak. Alhamdulillah, semua kemudian merubung Mbah Joyo yang masih terus dipeluk, dielus, dan diciumi Mbok Iem. Semuanya gembira. "Sudah dulu, Mbok Iem," tegur ketua rombongan. "Nanti dilanjutkan kangen-kangenannya, biarlah Mbah Joyo bercerita dulu." Kemudian kepada Mbah Joyo, "Mbah Joyo, sampean kemana saja semalam?" "Iya, Mbah," sela yang lain. "Sampean salah masuk bus ya? Kok tahu-tahu Mbah Joyo sampai di sini? Ini ceritanya bagaimana?" tanya yang lain. Mbah Joyo sudah melempar jumrah akobah. Mbah Joyo mengangguk sambil tersenyum. Lihat kan, saya sudah pakai piyama." Kemudian bercerita seperti sedang menceritakan sebuah dongeng. "Saya tidak kesasar dan tidak salah naik bus. Saya bertemu dengan seorang muda yang gagah dan ganteng dan diajak naik kendaraan yang bagus sekali. Saya bilang bahwa saya bersama rombongan kawan dan istri saya. Dia bilang sudah tahu dan meyakinkan saya bahwa nanti akan ketemu juga di Mina. Bapak sudah tua, katanya nanti capek kalau naik bus. Akhirnya saya ikut.
Sampai Mina, saya dibawa kemari, disuruh istirahat sebentar, saya tertidur entah berapa lama. Tahu-tahu menjelang subuh, saya dibangunkan dan diajak melempar jumroh akobah. Setelah itu, saya diantar kemari lagi, sambil meninggalkan buah-buahan ini. Dia pamit dan katanya sebentar lagi kalian akan datang, dan ternyata dia benar. Dia itu siapa, Mbah? Orang mana? Wah iya, saya lupa menanyakannya. Soalnya begitu ketemu dia, itu langsung akrab. Jadi saya kemudian sungkan dan akhirnya sampai dia pergi, saya lupa menanyakan nama dan asalnya. Ajaib. Sesudah selesai melempar jumrah akobah, rupanya jamaah sudah tak tahan lagi. Mereka bergelimpangan melepas lelah dan tak lama terdengar suara ngorok dari sana-sini. Kulihat Boyem sendiri yang tampak masih segar dan ceria. Dia masih bercerita sambil memijat-mijat kaki ibuku. Mumpung Mbah Joyo tidur, katanya. Sementara aku dan adikku ikut mendengarkan sambil tiduran. Namun tersentuh cerita Mbok Yem, tak terasa kami berdua akhirnya tertunduk juga. Rupanya Mbok Yem yakin apa yang dialami Mbah Joyo itu merupakan anugerah Allah yang ada kaitannya dengan amal perbuatannya. Dia menceritakan mengapa dia sampai histeris ketika Mbah Joyo hilang di Musdalifah. Mbok Yem ternyata dulunya adalah WTS, sekarang diperhalus istrinya menjadi pekerja seks komersial dan Mbah Joyo adalah langganannya yang dengan sabar membuatnya sadar mengentasnya dari kehidupan. Dan mengawininya. Lalu dari kehidupan mesum itu dan mengawininya. Lalu Mbok Yem dan Mbah Joyo memulai kehidupan yang sama sekali baru. Di samping mendampingi Mbah Joyo bertani, Mbok Yem berjualan pecel, kemudian meningkat dengan membuka warung makan kecil-kecilan, dan sebagian dari hasil pekerjaan mereka itu mereka tabung sedikit demi sedikit, bahkan mereka rela hidup tirakat demi mencapai cita-cita mereka naik haji. Mereka mempunyai keyakinan bahwa dosa-dosa mereka hanya bisa benar-benar diampuni apabila beristighfar di tanah suci, di Masjidil Haram, di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Seperti kata Pak Kiai di kampungnya, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ternyata baru setelah setua itu uang yang mereka tabung cukup untuk ongkos naik haji. Alhamdulillah, Mbah Joyo tidak benar-benar hilang, kata Mbok Yem mengakhiri ceritanya. Sehingga kami berdua masih berkesempatan menyempurnakan ibadah haji kami. Semoga Allah mempermudah setelah selesai nanti. Kami ikhlas kalau Yang Maha Agung hendak memanggil kami kapan saja. Syukur di sini, di tanah suci ini. Mbok Yem mengusap air matanya, air mata bahagia, baru kemudian pelan-pelan dibaringkan tubuhnya di sisi ibuku. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.